Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali di channel ini. Semoga sahabatku diberikan kelimpahan rezeki, ilmu yang bermanfaat, serta kesehatan dan juga keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut saya akan memberikan informasi tentang hukum puasa 1 Muharram dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan dalil yang dianjurkannya memperbanyak puasa selama Muharram. An-Nawawi menegaskan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk puasa. Syarah Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, puasa hari Asyura. Saya berharap kepada Allah puasa ini menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Dan setelah Nabi SAW mendapatkan informasi bahwa puasa Asyura adalah kebiasaan puasa para Yahudi yang paling agung, beliau bertekad tahun depan akan puasa tanggal 9 Muharram agar puasa beliau berbeda dengan kebiasaan puasa Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan di atas, kita sepakat bahwa dalam puasa Muharram Nabi SAW tidak menentukan hari khusus yang paling istimewa untuk puasa. Selain tanggal 9 dan 10 Muharram, beliau hanya menganjurkan memperbanyak puasa selama Muharram. Karena itu tidak dibenarkan seseorang menyatakan ada anjuran khusus untuk berpuasa tanggal 1 Muharram atau tanggal sekian Muharram, sementara dia tidak memiliki dalil yang mendukung pernyataannya. Hukum puasa tanggal 1 Muharram, satu prinsip yang penting untuk kita garis bawahi bahwa satu amal yang sama bisa jadi memiliki hukum yang berbeda, tergantung dari niat pelakunya. Rasulullah SAW memberikan kaidah yang artinya sah dan tidaknya amal tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain. Ambillah uang ini. Ada 3 kemungkinan akad yang berlangsung dalam kasus ini. 1. Jika ia berniat mendermakannya, maka akadnya adalah hibah. 2. Jika tidak niat menderma, maka akadnya adalah qad atau utang yang wajib dikembalikan oleh penerima uang. Atau yang ketiga, akadnya wadi'ah atau titipan yang wajib dijaga oleh penerima, bentuknya penyerahan uang, namun hukumnya berbeda karena perbedaan niat saat penyerahan uang ini. Contoh yang lain, si A melakukan puasa pada hari Senin tanggal 9 Zulhijjah. Ada 3 kemungkinan hukum puasa tersebut. Yang pertama, jika si A meniatkan puasa untuk qada Ramadan yang menjadi tanggungannya, maka statusnya puasa wajib. Yang kedua, jika si A meniatkan puasa sunnah hari Senin atau 3, si A berniat puasa Arafah, puasa yang dikerjakannya sama, namun status dan nilai puasa itu berbeda, tergantung niat orang yang melaksanakan puasanya. Puasa tanggal 1 Muharram ada 2 kemungkinan niat yang dia miliki. Yang pertama, dia berpuasa tanggal 1 Muharram karena motivasi hadis yang menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram ini termasuk puasa yang bagus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana penjelasan di atas. Kedua, dia berpuasa tanggal 1 Muharram karena tahun baru atau mengawali tahun baru dengan puasa, atau karena keyakinan adanya fadilah khusus untuk puasa awal tahun, dan seterusnya. Dr. Muhammad Ali Markus, salah satu ulama Aljazair, menegaskan perlu diperhatikannya bahwa selama bulan Muharram dianjurkan memperbanyak puasa. Tidak boleh mengkhususkan hari tertentu dengan puasa pada hari terakhir tutup tahun dan rangka perpisahan dengan tahun Hijriah sebelumnya.
atau puasa di hari pertama Muharram dalam rangka membuka tahun baru dengan puasa. Kemudian beliau menjelaskan hadis yang menganjurkan puasa tutup tahun dan pembukaan tahun baru. Beliau mengatakan orang yang mengkhususkan puasa pada hari terakhir tutup tahun atau hari pertama tahun baru, mereka dengan hadis palsu. Barang siapa yang berpuasa pada hari terakhir Zulhijjah dan hari pertama Muharram, berarti dia menutup tahun sebelumnya dan membuka tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasa ini sebagai kafarah dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah dusta dan kebohongan atas nama Nabi SAW. Dalam hadis ini terdapat perawi bernama Ahmad bin Abdillah Al-Harawi dan Wahab bin Wahab At-Suyuti menilai keduanya perawi pendusta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.